pagi saudara, Shalom. Kita bersyukur untuk pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul melalui media Google Meet ini, dan terima kasih untuk responnya. Mari kita berdoa sebelum kita naikkan pujian dan penyembahan kita semua. Bapa di surga, terima kasih oleh kemurahan-Mu dan anugerah-Mu kami dapat berkumpul pagi ini Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru. Kiranya Tuhan menyucikan, melayakkan kami, mengurapi kami Tuhan, sehingga atas pertolongan Tuhan kami dapat memuliakan Engkau. Dan biarlah hari-hari kami dapat kami gunakan untuk kami memuliakan Engkau. Terlebih pagi hari ini kami akan mengawalinya dengan pagi bersama Yesus. Mari Tuhan Yesus, Engkau memberkati, menyertai dan hadir dalam ibadah pagi hari ini. Umat-Mu dimanapun berada, Tuhan berkati, dan jaringan internet yang kami gunakan, Tuhan juga memberkati. Setiap pelayan mengambil bagian, Tuhan berkati, istimewa Bapak Gembala, yang akan menyampaikan berita firman-Mu bagi kami semua. Kami akan memuji menyembah-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, biarlah kita memuji menyembah Dia, Allah kita yang bertahta atas pujian dan penyembahan kita. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja, Kau bertata. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja, raja segala raja, raja segala raja, raja segala raja, raja segala raja. Haleluya. Kau bertata Tuhan atas pujian kami. Syukur Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, Kau selalu baik. Haleluya. Kasih-Mu besar Tuhan. Haleluya. Kita
bersyukur punya Allah yang selalu mengasihi kita. Dan biarlah kita sebagai anak-anaknya, kita juga terus belajar untuk mengasihi dan mengasihi Dia. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, beriaskan kekudusan dan pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang maha suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana. Mari kita angkat tangan kita. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, beriaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang maha suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang. Hosana, Hosana. Selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci.
Terima kasih, kami mengucap syukur kehadapan-Mu Bapa Surgawi. Gelapnya malam telah kami lalui atas izin Tuhan. Dan pagi hari ini berkenan Engkau membawa kami bangun. Ternyata Engkau masih memberikan umur lagi buat kami untuk memuliakan Engkau. Dan kami memuji-Mu, kami bersyukur, kami mengagungkan Dikau di akhir minggu ini. Ya Allah, ya Tuhan, Engkau adalah Allah kami, Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami semua. Rancangan rencanamu begitu indah buat setiap orang yang mau sejalan dengan Engkau, berjalan bersamamu Tuhan. Niscaya dalam kehidupan ini semua dapat dilalui. Karena dunia dengan semua sistemnya ada dalam kekuasaan tanganmu. Dan kami ada dalam rencana Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk itu dan pagi ini kami mohon Tuhan berkenan membangunkan kami kembali, menyemangati kami lagi. Karena kekuatan kami adalah Engkau ya Tuhan, bukanlah dunia dan apa yang ada di dalamnya. Terima kasih, kami bersyukur untuk itu dan mohon Roh Kudus mengurapi. Baik kami pelayan-Mu dan semua yang hadir di dalam ibadah Google Meet pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom saudara-saudara. Iya, saya senang bisa kembali bersama dengan kita semuanya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita sungguh mengagungkan Tuhan karena Dia yang masih memberi kesempatan lagi buat kita memuliakan Tuhan. Ya, saya terkesan dengan satu kalimat dari seorang pendeta ya, pendeta Arauna ya. Beliau mengatakan bahwa ya selalu ada waktu bagi Yesus, tetapi tidak selalu ada waktu buat ya kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur karena waktu yang Tuhan anugerahkan buat kita itu adalah luar biasa. Nah, pagi ini kita masih ketemu lagi di sini ya. Saya tidak tahu satu hari nanti tahu-tahu kita ketemunya di sana ya. Puji Tuhan. Ya, yang sudah di sana itu sangat-sangat beruntung ya. Pasti beruntung ya, seperti itu. Tetapi manakala Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita menjalani kehidupan di sini, ini juga baik ya. Ini tidak boleh disia-siakan. Iya. Makanya bicara tentang waktu, saudara mungkin masih ingat yang saya sampaikan beberapa waktu lalu. Ya. Kronos itu waktu kita. Tetapi ada kairos, waktunya Tuhan. Kairos itu kekekalan, sedangkan kronos itu penuh keterbatasan, ya. Tetapi yang terbatas, kalau kita kelola dengan baik, ya, akan mendatangkan buah kairos, kekekalan. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kita menerusi perjalanan ini, tentu kita butuh ya kekuatan, petunjuk jalan, kemudian pencerahan yang dari Tuhan. Baik, pagi hari ini langkah apa yang seharusnya kita lakukan? Belajarnya bukan dari manusia, ya, bukan dari pendeta, ya, karena pendeta, ya belajarnya dari siapa? Tuhan Yesus, ya. Apa yang harus dikerjakan? Nah, seperti itu. Jadi kita sama-sama belajar dari Yesus, ya. Yohanes 1 ayat 43. Demikian firman Allah, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Iya. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Amin. Keluargaku semua dimanapun Anda berada, ayat ini sungguh indah, ya, baik. Dan ketika kita menelusuri satu ayat ini, ia menunjukkan perpaduan antara kairos dan kronos. Waktu Tuhan datang dalam dunia ini, ya,
Di situ dia masuk di dalam kronos, di dalam waktunya manusia. Ya, kenapa? Inilah dia penyesuaian ya. Dia yang maha tinggi itu rela jadi manusia, tentu dia masuk di dalam waktu ini. Karena tahu waktunya manusia itu sangat terbatas. Nah, maka Tuhan menggunakan waktu yang secara keseluruhan itu kurang lebih hanya 33 tahun ya. Lebih-lebih sedikit. Ya, Anda dan saya mungkin dan sebagian lagi lebih banyak waktu yang sudah dianugerahkan. Nah, waktu yang dimasuki Tuhan Yesus di dalam dunia itu cuma 33 setengah tahun ya. Nah, seperti itu saudara-saudara. Maka dia harus tahu apa yang harus dia kerjakan. Dan apa yang dikerjakan ini bernuansa ya, proyeksinya ya, proyeksi itu apa yang dia sedang hendak lakukan ya, dan yang diharapkan membawa manusia yang ada dalam kronos itu masuk kairos, waktu kekekalan Tuhan. Nah, apa saja yang dia kerjakan saudara-saudara? Dikatakan di sini pada keesokan harinya Yesus memutuskan. Nah, ini kalau bahasa kerennya sekarang itu mengeksekusi sesuatu. Ya, dengan tepat, dengan benar. Nah, kalau kita kadang-kadang manusia membuat keputusannya ada keliru-keliru, ada salah-salah. Tetapi Tuhan masih menghargai. Daripada seseorang itu tidak membuat satu langkah, membuat satu keputusan. Ya, tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap keputusan kalau Tuhan ya melakukan, itu tentu melalui sederetan ya prinsip-prinsip kebenaran, ya prinsip-prinsip yang jelas, ya seperti itu. Nah, ketika Tuhan membuat keputusan-keputusan banyak yang menentang. Nah itu, ya terutama orang Farisi yang tidak pernah belajar mengerti maksud Tuhan. Jadi Farisi itu belajar mengerti ya agama. Nah, agama. Itu tidak, agama itu kekacauan, keterpurukan begitu. Jadi yang dipikir bagaimana supaya tidak kacau gitu ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Yesus datang membuat keputusan-keputusan, memang terjadi sebuah kekacauan. Ya, kekacauan. Nah, itu yang dimaksud Tuhan. Aku datang tidak membawa damai. Nah, melainkan membawa pedang. Oleh sebagian orang yang masih belum nangkep maksud Tuhan, belum mengerti, ayat ini diputar balik. Lihat itu, Tuhanmu, nabimu itu tidak membawa damai, ya, melainkan membawa pedang. Itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini tentu konsep manusia yang sudah berdosa tercemar ya, dengan segala pola pikir yang tidak jelas. Iya, tidak akan bisa mengerti memang apa yang dimaksud Tuhan. Kalau Tuhan mengambil satu keputusan itu, semata-mata bukan untuk keuntungan kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan dan keuntungan manusia. Ya, makanya ada istilah, kenapa manusia menentang Tuhan? Dasar manusia berdosa tidak tahu diuntung. Nah, seperti itu ya. Kita dengar ya kalimat-kalimat begitu kan. Dasar tidak tahu diuntung gitu. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu memang manusia itu kecenderungannya jalan di dalam ketidakberuntungan. Makanya kebalik semua. Yang menurut Tuhan, kalau aku memutuskan ini demi keuntunganmu. Nah, seringkali manusia itu berpikir lain, ya, dia berpikir lain. Kan memang yang difikirkan itu adalah bagaimana untung menurut diriku sendiri, menurut maksudku sendiri, menurut sifatku, karepku sendiri. Itu dalam bahasa lokalnya itu begitu ya, dalam bahasa lokalnya begitu. Ya, nah ternyata di mata Tuhan,
apa yang manusia itu anggap untung itu justru sebuah kerugian. Ya, makanya hukum Tuhan itu, hukum sorgawi itu kayaknya keterbalikan menurut mata manusia. Ya, kalau manusia berpikir bagaimana menjadi besar, ya dia harus mengalahkan ya banyak hal. Nah, begitu, tapi Tuhan bilang tidak. Kalau mau menjadi besar harus apa? Jadi yang paling kecil. Iya, betul. Saudara-saudara, siapa mau ya menjadi orang yang terhormat, hendaklah kamu menjadi pelayan. Nah, seperti itu. Jadi selalu Tuhan itu menurut kacamata kita itu wah terbalik semua ya. Terbalik. Makanya saya pernah satu kali dulu masih saya sering mendapat kesempatan diundang di sebuah kantor-kantor pekerjaan itu ya, instansi tertentu yang belakangan udah sekian belasan tahun ya. Ketika ada kesempatan itu, saya serahkan kepada para junior saya ya. Saudara-saudara ini kasih Tuhan untuk mereka juga terlatih maju. Nah, satu ketika saya masuk di situ ada semacam logo di sana. Ya, bahwa kami ini siap menjadi pelayan. Nah, begitu. Wah, saya terbelalak. Ini mesti idenya dari firman Tuhan, ya, firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau tidak salah Polri juga pakai istilah itu. Kami siap melayani masyarakat, gitu ya. Nah, ini prinsip-prinsip ini tentu tidak cocok di dalam suatu kenyataan cara berpikir pada umumnya. Ya, kalau kita duduk di sebuah restoran itu, wah kita udah merasa kita harus dilayani gitu ya. Makanya seringkali komplain kita, iya kan? Masakan enggak keluar-keluar gitu, wah kita sudah bisa berdiri gitu ya. Itu pernah juga saya lakukan ya dalam kebodohan saya. Ya, sudah berapa lama gitu. Ya, padahal ordernya sudah sekian lamanya gitu. Nah, yang lebih mengesalkan lagi, ternyata saudara daftar orderan yang kita sudah pesankan itu masih tertinggal di mejanya pelayan situ. Lah itu kalau ditunggu sampai Yesus datang kira-kira, ya tidak matang-matang itu makanan. Ya saudara yang dikasih Yesus. Ya, minta maaf begitu ya. Duh, mohon maaf Bapak, mohon maaf gitu. Wah, karena kita merasa harus dilayani gitu ya. Jangan-jangan kita juga sudah saya tak pulang, tak masak sendiri gitu ya. Laparnya tambah double-double itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Udah lapar nungguin masak di situ, pulang ke rumah ubyek lagi ya dengan panas hati, ya panas perut. Iya panas hati, panas perut. Coba nyiapin lagi begitu. Iya, jengkelnya tambah lagi ketika buka kulkas yang kita bayangkan aku mau masak seperti yang restoran masak itu. Nah itu kelemahannya ya orang-orang yang punya kebiasaan seperti itu. Ya kalau masuk restoran kadang-kadang waduh enakan masakanku gitu. Sombongnya keluar saudara-saudara ya. Sombongnya keluar. Nah, muncul gitu. Tapi begitu buka kulkas ternyata bahan yang kita harapkan itu ada untuk kita olah nggak ada juga. Wah, panasnya double lagi saudara-saudara. Padahal di depan kulkas terbuka, saudara ya. Nah, itulah manusia ya, manusia. Tapi ketika kita selalu berpikir, ya aku memang duduk di sini, tetapi aku ini harus melayani. Melayani apa? Wataknya orang gitu. Ya, melayani wataknya orang. Dan itu yang harus saya hayati. Bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan ya, menjadi hamba Tuhan. Ya, merintis kemudian dituntun Tuhan menjalani. Nah, apa yang harus bisa? Itu kuncinya. Ya, melayani itu bukan cuma dalam bentuk aktivitas, tetapi kira-kira bisa memahami itu bahasa lokal di tempat kami itu nyerateni, saudara. Nyerateni, memahami wataknya orang dalam keberbahagiaan. Apalagi kalau seperti yang saya katakan berkali-kali, ya, bahwa gereja itu isinya harus keberbahagiaan, macam-macam suku, macam-macam ya latar belakang. Jemaat harus sama-sama memiliki kesiapan untuk menyambut
Setiap orang yang ada di dalam gereja itu dengan keberbagian watak karena latar belakangnya. Ya, kita tidak bisa berpikir dan kita seringkali mengatakan begini, wow, ke gereja kok ya seperti itu gitu ya. Kita berharap semua orang yang di gereja itu berarti sudah seperti malaikat semua. Belum. Ya belum. Gereja bukan showroom. Ya, showroom itu umumnya adalah mobil yang baru ya, yang grace paling tidak ya, mobil bekas pun yang ready siap pakai gitu ya. Tapi saudara yang dikasih Tuhan di dalam gereja, gereja itu seperti bengkel gitu kan, seperti bengkel. Nah, untuk itulah kita mesti memiliki kesiapan. Nah, kalau ada prinsip itu bagaimana sebagai seorang hamba Tuhan? Belajar terus walaupun jujur masih gagal-gagal. Ya, masih ya menghadapi waduh sulit amat gitu ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ini prinsip-prinsip yang kita lihat. Bagaimana Tuhan membuat satu keputusan, itu jelas. Sampai dikatakan dia meninggalkan kealahannya, itu memang dia Allah gitu loh. Meninggalkan kealahan, akan mengosongkan dirinya. Itu bukan berarti jadi kosong, terus Yesus tuh manusia ya only gitu, manusia penuh ya. Alami seperti kita juga enggak. Maksudnya adalah hak-haknya dia tinggalkan. Tapi dia kemudian turun. Ya. Dan dia mengambil ya keputusan atau membuat keputusan mengeksekusi setiap hal. Selalu saya bilang itu demi kebahagiaan kita, demi keberkatannya kita semua. Nah itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Maka di dalam kisah Yohanes pasal 1 ini kan Tuhan Yesus sedang mendatangi ada Nathanael, ada Filipus, ya, dan ada beberapa orang nanti. Dan ini membayangkan bahwa inilah Tuhan mendatangi orang-orang yang modelnya juga aneh-aneh begitu, ya. Ada yang waktu itu belum terlalu kenal sama Yesus. Ya. Kemudian rada heran-heran begitu. Apalagi waktu Tuhan Yesus itu mengatakan, "Aku tahu waktu itu kamu kan duduk di bawah pohon ara kan gitu." Wah, ini yang diberitahu itu berpikir, nanti sudah baca itu di pasal itu. Oh, kok dia tahu ya? Nah, baru kemudian dia mengatakan, inilah dia Yesus itu, Israel sejati. Ya, orang itu gampang membuat apa ya? Satu sikap pujian ya, kadang-kadang kurang berdasar juga gitu ya. Ya, nyeprot aja gitu ya, nyeprot itu seperti ini. Nah, tetapi Tuhan Yesus memang satu pribadi yang dia tahu di dalam isi hati saya dan isi hati saudara. Nah, makanya dari sini saudara kita juga belajar sama Tuhan Yesus. Setiap eksekusi yang akan kita ambil, keputusan yang kita ambil, itu kita pikirkan ya bagaimana ya seperti yang Tuhan kerjakan. Sama-sama belajar ya kita. Saya belajar dari Tuhan Yesus dan kita semua belajar sama Dia. Maka keputusan ini kalau tujuannya menguntungkan pasti mendatangkan rahmat, mendatangkan berkat. Walau harus ditentang. Iya kan? Sehingga seperti dilihatnya ini wah membawa pedang. Iya, saudara-saudara, bukan membawa damai. Ya, dokter itu kalau mau menyelamatkan orang juga begitu kan. Apalagi kalau orang sudah masuk, pasien masuk OK itu ya, ruang operasi. Saudara-saudara yang saya pernah alami berapa minggu silam ya, sebulan lebih sudah, waktu penanganan mata kanan saya. Ya, puji Tuhan hari ini mata kiri saya udah waktunya ya, dibuka ya perbannya. Dan puji Tuhan berkat doamu semua baik ya. Dan saya bisa melihat dengan jelas. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, waktu saya masih mengalami trauma dan kegagalan, ya operasi mata kanan, itu sudah disobek, ya bagian selaput depan tuh saya kira di situ. Nah, ternyata saya tidak sanggup untuk melanjuti. Nah, sudah bayangkan, apakah kita berkata pada dokter itu, wah engkau kejam. Kenapa mesti kau lukai aku gitu kan? Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah cara kerja Tuhan. Ya, apa yang dilakukan dokter begitu dilukai, dibuka dikit barangkali kapsulnya itu, kemudian disedot ya, saya lihat
hasil rekaman videonya. Itu diisep, ya. Ada cairan yang ada di mata itu yang memang itu cairan dan protein ketika berjalannya waktu itu berubah, ya, menjadi kental, dan itu yang membuat penghalang penglihatan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu mesti diisep, ya, disedot pakai vakum, ya, vakum kecil gitu, ya. Bukan vakumnya sampah itu, bukan, ya, bukan vakum karpet, ya. Kalau pakai vakum karpet sak biji matanya ikut, saudara-saudara, ya. Nah, serba kecil karena dokternya itu melihatnya pakai mikroskop, ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah itu kemudian dimasuki lensa lagi, ditanam, ya. Nah, puji Tuhan, kemarin anak saya ketika dampingi saya melaksanakan tugas, ya, dia tanya, "Loh, Papa ternyata bisa baca itu tulisan, ya, yang disiapkan kecil-kecil." Puji Tuhan, ya, penyesuaian. Nah, saya bisa baca. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah cara Tuhan. Ketika dia mengerjakan sesuatu, dia memutuskan sesuatu. Nah, yang terjadi di sana, saudara-saudara, apa? Kalimatnya adalah ikutlah aku. Keputusan Tuhan selalu yang baik buat kita. Nah, bagaimana orang menanggapi? Saya beralih kepada Matius pasal 9 ayat 9, ya. Matius 9 ayat 9, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Sama juga nama Lewi, ya. Ikutlah aku. Maka berdirilah Matius atau Lewi, lalu mengikut dia. Nah, ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah keputusan yang membuahkan keputusan yang baik. Nah, ini tadi kalau kembali kepada pokok pikiran, ya, kronos dan kairos bersatu. Maka setiap saya dan saudara dituntut juga untuk dapat mengerti bahwa dalam kehidupan ini ada waktunya membuat keputusan-keputusan yang tepat. Ya. Dan tentu dalam membuat keputusan sebagai seorang Matius atau Lewi, ini bukan orang bodoh. Ya, bukan orang bodoh. Sampai dia dipercaya oleh penguasa Romawi, ya. Saudara-saudara, pastinya dia bukan orang yang tidak ngerti apa-apa. Ya, dia dapat kedudukan, dia dapat, ya, posisi yang baik. Maka saudara-saudara, tapi kan belum tentu, Pak, keputusan itu benar. Nah, kita lihat sekarang endingnya. Bahwa keputusan-keputusan yang diambil, endingnya adalah keputusan yang terakhir di sini. Dia menanggapi apa yang menjadi keputusan Tuhan untuk memanggil seorang dirinya. Matius, ikutlah aku. Maka Matius segera berdiri. Nah, ini loh. Saudara-saudara, banyak orang ketika di penghujung hidupnya, dia barangkali menangis dan menyesal. Karena apa? Bukan karena kesalahan di dalam mengambil keputusan, tetapi dalam perjalanan hidupnya tidak pernah membuat keputusan. Ya, tidak pernah mengeksekusi langkah yang harus diambil. Kenapa? Terlalu banyak pertimbangan. Nah, apakah salah, Pak, semua dengan pertimbangan? Tentu tidak. Ya, semua harus ada pertimbangan. Kita mau ngomong pun lebih baik mikir dulu. Daripada ada orang yang tipikalnya itu pokoknya nyeprot dulu baru mikir. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apalagi suatu keputusan. Keputusan jangka panjang itu tidak boleh. Kita sembrono, kita sembarangan. Ya, tetapi harus membuat satu langkah, satu keputusan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada banyak orang sakit. Kemudian sampai di rumah sakit dokter bilang, waduh terlambat. Iya kan? Saudara-saudara, kenapa? Pertimbangan bagus. Tetapi terlalu menitik beratkan kepada pertimbangan apalagi sumbernya itu tidak jelas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Itu juga akan merugikan diri sendiri. Apalagi kalau bicara berkaitan dengan sebuah, ya, durasi waktu kehidupan ini. Jangan sering terlambat di dalam mengambil keputusan, ya, oleh karena pertimbangan-pertimbangan yang tidak jelas. Saudara, saudara mau melangkah di dalam dunia kerja, ya,
Ada orang ya dia berpikir, aku punya modal cuma segini ini. Kalau aku salah langkah nanti, ya begitu aku masukkan modalku di dalam bidang bisnis ini. Ya, terus kalau sampai salah, aku tidak punya apa-apa lagi. Ya, saudaraku, salahkah cara berpikir begitu? Tidak. Ya, tidak. Tetapi apa yang terjadi? Ada tipe orang yang seperti itu, dia tetap berdiri di tempat. Tidak melangkah apa-apa selamanya. Dan saudara-saudara, kalau bicara kurs ya, rupiah, itu tentu melalui proses inflasi. Ya, nilainya semakin hari semakin merosot. Ya, ternyata dia, waduh, aku mau bergerak ini. Modal itu sudah tidak bernilai lagi untuk bidang usaha yang seperti di waktu yang lalu dia mesti kerjakan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya kita boleh membuat pertimbangan-pertimbangan. Tetapi yang pertama kita doa. Pasti ya, itu ya, kita minta pencerahan dari Tuhan. Itu pasti. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Kemudian berkait dengan yang dimaksud dalam bidang itu. Ya, kita juga harus cari tahu pada ahlinya. Satu contoh. Tadi malam saya harus mengambil sebuah keputusan. Dan hal itu adalah berkait dengan konsekuensi hukum. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Saya tetap dalam ketidaksempurnaan saya butuh pertimbangan. Saya konsul dengan seorang hakim ya. Ini benar sungguh-sungguh. Beberapa hari lalu saya minta pertimbangan kalau saya mengambil langkah begini. Ya, ini bagaimana menurut Anda? Saudara-saudara, dan hakim itu memberikan satu pencerahan. Oh, tidak ada masalah, bla 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 bla. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini nggak usah saudara berpikir ada apa ini, apa berkait dengan tindak pidana, enggak ya. Tapi suatu konsekuensi keputusan yang harus saya ambil. Dan itu menyangkut konsekuensi hukum. Sudah, kemudian apa saudara? Untuk second opinion, ya kita cari pola pikir yang lain. Saya hubungi ya anak rohani saya juga. Ya, dia dosennya lawyer. Kalau saya mau ngambil langkah seperti ini di dalam bidang yang saya kerjakan ini, bagaimana menurut kamu? Dan dia memberikan jawaban, oh tidak ada masalah om, dia panggil saya om. Ya, saudara-saudara, dia dokter hukum dari UNER. Dan dia kemudian mengatakan, tidak ada masalah. Oke ya, ini salah satu referensi ketika aku ambil keputusan ya. Iya om, siap. Nah saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, saya segera mengeksekusi. Karena ini juga suatu durasi yang sangat terbatas. Nah jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan apakah apa yang saya putuskan ini bagi satu sisi tertentu merasa tidak rugi? Mungkin juga merasa rugi. Dan ini yang saya pikirkan jangan sampai ketika yang merasa rugi, ya bukan saya merugikan, bukan, ini nggak berkait langsung dengan saya, tetapi konsekuensi sebuah keputusan ya berkait di dalam tugas saya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Iya. Tetapi apakah saya harus mundur dengan pemikiran seperti itu? Tentu juga tidak. Karena apa? Banyak kemaslahatan ya, istilah teman-teman tokoh agama ya, teman saya. Kemaslahatan daripada keterpurukan. Kalau saya tidak mengambil langkah ini, nah itulah. Maka kita melihat beruntungnya seorang Matius sampai dia mendapat pencerahan di kemudian hari. Dituntun Tuhan menjadi penulis kitab Matius. Saudara-saudara, murid Tuhan Yesus itu ada 12 kan. Satu jelas gagal itu si Yudas Iskariot. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan yang lain? Yang paling menonjol Yohanes, Petrus, Yakobus. Itu tiga sekawan yang selalu kemana-mana bersama dengan Yesus. Dan kita lihat, mereka adalah tipe-tipe orang yang menjadi penggerak, menjadi inspirasi. Ya, seorang Yakobus itu menjadi inspirasi loh. Apa Pak? Dia dalam usia masih muda dipenggal kepalanya. Dan itu membuat inspirasi bagi pengikut Yesus. Wah, kalau tidak memiliki kejelasan keputusan yang diambil Yakobus menjadi pengikut Yesus dengan setia sampai akhir hayatnya, pasti dia tidak mau melakukan seperti itu.
Nah itu yang membangkitkan, menggerakkan para martir pada zaman itu. Karena melihat bagaimana seorang Yakobus, ya, dia rela memberikan hidupnya. Saudara-saudara, jadi jangan saudara pikir ketika orang mengalami kerugian, ya, material atau imaterial, itu karena taatnya kepada Tuhan itu orang itu rugi. Oh tidak, Paulus kemudian menegaskan, hidupku untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Pagi hari ini, biarlah setiap orang yang hadir di dalam ibadah pagi bersama Yesus, ketika saudara harus membuat langkah, membuat sikap, membuat satu keputusan, dan saudara sudah pertimbangkan semuanya, realistis, tetapi juga sangat beriman. Itulah sikap saya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka ketika menoleh ke belakang dalam banyak hal, banyak yang sudah sempat Tuhan izinkan saya harus mengambil keputusan, mengerjakan hal-hal yang orang lain ya belum lakukan. Saudara, di dalam banyak hal, ya secara iman sederhana, ketika rumah kebakar, saya ketawa. Ya, apakah saya punya duit di bank? Enggak. Ya, saudaraku, setelah lewat berbulan-bulan, ya ketika saya mengambil langkah hanya pegang uang 15 juta. Saya bukan tipikal orang yang menyimpan ya kekayaan, sama sekali enggak. Kecuali yang terlihat yang bisa digunakan untuk aktivitas memuliakan Tuhan, itu yang paling utama buat saya. Ya, makanya saya bilang kepada semua divisi yang ada di gereja, ya apalagi yang berkait dengan keuangan, selagi memang diperlukan, gunakan ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Ya, lebih baik tidak ada kas, tetapi semua bisa dikerjakan seperti yang dikehendaki Tuhan. Nah seperti itu. Saya ketawa lihat rumah kebakar, saudara, dan ternyata masih ada bagian-bagian di dalam kehidupan ketika saya harus membuat keputusan-keputusan. Ya, ada dalam banyak hal. Banyak pendeta itu karena sering kebiasaan ngundang pendeta apa-apa kan, ngundang gitu kan. Nah, bagaimana ketika ibu saya meninggal? Ya, saya sendiri di rumah sakit dibawa Tuhan kesempatan untuk melepaskan di ICU itu, ya, seperti itu. Malah berlanjut ketika saya memperjuangkan nyonyaku, ya mau tidak mau setiap saat itu sampai akhir hayat saya kan tidak pernah itu terlupakan. Ya, kenangan hidup itu, saudara-saudara. Tetapi saya tidak boleh kemudian pongah di dalam kenangan yang membuat saya terpuruk. Oh tidak. Seperti 5 hari sesudah kedukaan saya membuat video berkata, saya tidak mau kehilangan tugas dan panggilan Tuhan. Dan saya harus melangkah membuat keputusan-keputusan bijaksana. Keputusan-keputusan ya bagaimana saya terus dapat melakukan apa yang Tuhan maksudkan sepanjang umur hidup saya. Jadi saudara mesti realistis di dalam kehidupan ini. Itu yang saya kerjakan. Makanya waktu ya bagaimana proses pemakaman. Saya bilangkan saya tidak mau kehilangan momen penting sebagai seorang imam. Kenapa? Saya sudah ratusan kali ya menghantar, mendampingi proses pemakaman, menurunkan jenazah. Ini adalah istriku yang kucintai, yang kusayangi. Ya kalau enggak ngapain saya nunggui di ruang isolasi yang taruhannya nyawa, saudaraku. Tapi itu saya kerjakan. Dan ketika beliau harus diturunkan di sana, saya katakan, Tuhan, saya mau melakukan ini. Ya, sebagai rasa penghormatan saya yang terakhir. Nah, itu terakhir. Karena memang selesai sudah. Ya, secara hukum Tuhan, secara hukum ya dunia ini. Dan saya kata, selamat jalan ya istriku. Tentu kita akan ketemu dan tidak salah mengatakan satu waktu kita akan jumpa lagi di sana, di sorga. Tapi jumpanya di sorga itu tidak terus kemudian mesra-mesraan. Ya, ini harus saudara ngerti firman. Maka saya harus tegas. Banyak orang terpuruk hidupnya itu terus tenggelam di dalam kenangan-kenangan yang tidak jelas. Ya, mesti tidur di kuburan. Tiap kali ke kuburan sampai berpuluh tahun ngejak ngomong sama yang meninggal. Nah itu salah, itu tidak ada dalam kebenaran firman. Segera buat keputusan. Nah itu orang-orang yang membuat keputusan seperti itu bagus. Dan katakan, Tuhan aku masih menerusi perjalanan. Nah langkah-langkah kau ambil tidak melanggar firman. Ikuti kehendak Tuhan. Sehingga apa yang menjadi maksud dan keputusan Tuhan tentang hidupmu dan hidupku,
itu bisa terlaksana. Berbahagialah semua orang yang pagi bersama Yesus boleh menangkap setiap pokok kebenaran yang diberitakan. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita mengambil langkah seperti yang Matius lakukan. Ketika Tuhan berkehendak apa, berdiri dan ikutlah Yesus. Engkau tidak akan pernah rugi. Sebuah pujian kita akan naikkan untuk kita masuk dalam doa syukur dan penyerahan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini Dan memandang indah wajah-Mu. Sekali lagi ya, sinar kemuliaan-Mu Bapa. sinar Kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi di sekelilingku. Ku Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Refrennya sekali lagi, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Sekali lagi katakan bersama, dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya, haleluya. Naikkan doa dan ucapan syukur-Mu kepada Dia yang hadir di tempatmu masing-masing. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya. Syukur Tuhan, Engkau yang tahu apa yang jadi doa permohonan umat-Mu ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percayakan seluruh hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Karena kami yakin dan percaya setiap keputusan-Mu itu baik dan benar adanya. Olehnya kami mau menanggapi dan kami mau belajar untuk mengikuti langkah yang seharusnya kami lakukan. Di dalam hal-hal yang benar, di dalam hal-hal yang positif, di dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, di dalam hal-hal yang sesuai dengan maksud Tuhan. Kami akan membuat keputusan-keputusan secara tepat di dalam
pertolongan dan tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Untuk itu Tuhan berikan kepada kami pencerahan selalu. Berikan hikmat, berikan marifat kepada setiap kami. Baik di dalam dunia kerja, di dalam penataan ke hari esokan, di dalam pengabdian dan pelayanan. Ada waktunya di mana kami harus secepatnya membuat keputusan-keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika kami menghitung itu sesuai kehendak Tuhan, jika itu kami hitung itu sesuai dengan maksud Tuhan agar membuat damai sejahtera, membuat satu keberuntungan buat banyak pihak, maka sesungguhnya langkah-langkah itu kami harus ambil. Tuhan, Engkau akan campur tangan pagi hari ini apa saja yang sedang menjadi pergumulan, dan kami yakin pagi hari ini ada banyak orang yang berkata, Tuhan terima kasih Engkau memberikan jawaban. Karena ada keputusan-keputusan, sikap langkah yang tepat sesuai kehendak Tuhan. Iya Tuhan yang harus diambil. Dan ternyata berlambat-lambat. Tapi pagi hari ini Tuhan bicara kepada setiap kami, setiap pribadi. Haleluya. Bahkan berkaitan dengan suatu pekerjaan yang besar. Berkaitan dengan sesuatu hal yang cukup besar. Engkau pagi hari ini menyatakan maksud hatimu. Dan buatlah kami di dalam melangkah kehidupan ini tidak berputar seperti pintu terkait pada engselnya, kata firman-Mu, yang berputar-putar tidak jelas dan berputar-putar tanpa menghasilkan buah. Pagi hari ini biarlah Tuhan menjamah setiap pribadi yang melaksanakan doa pagi bersama Yesus. Kami semua boleh menikmati tuntunan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah akhir pekan ini membawa satu berkat rahmat yang besar buat setiap pribadi. Dari yang paling muda sampai yang paling lanjut usia. Sama-sama boleh menikmati segala yang baik daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Olehnya dalam setiap rumah tangga keluarga Tuhan berkati. Setiap aktivitas pribadi anak-anak-Mu Tuhan berkati. Dan setiap pelayanan yang dikerjakan oleh para hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Dimanapun kami berada, kami akan terus melangkah di dalam kuat kuasa-Mu ya Allah. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan, kemurahan, anugerah-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, pasti pagi hari ini dijamah oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Tidak perlu ada satu kegalauan dan yang menyebabkan imunitas kami menurun. Ketika kami mengetahui kata dokter ada gangguan penyakit ini, penyakit itu. Tuhan, kami mau memikirkan Tuhan saja. Kami mau memikirkan bagaimana kami sembuh dan sehat. Tetapi kami tidak mau memikirkan sakit penyakitnya. Itulah keputusan kami. Yang membuat setan akan lari terbirit-birit dalam nama Yesus. Dan kuasa Tuhan dinyatakan tidak mustahil. Terima kasih. Demikian yang berkait dengan dunia kerja dalam bidang bisnisnya masing-masing. Tuhan ada di sana dan Tuhan pasti campur tangan. Haleluya. Tuhan terima kasih. Hamba serahkan semua pribadi dalam tangan-Mu. Dan pagi hari ini kiranya rahmat berkat-Mu juga turun atas bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Haleluya. Seluruh bumi Nusantara diberkati untuk menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Sehingga dunia sekeliling akan tahu Indonesia diberkati oleh Tuhan. Dan pada akhirnya kami akan melangkah sepanjang hari ini seterusnya bersama-Mu Yesus. Pelayanan sepanjang hari ini dalam berkat urapan Tuhan. Untuk pemuda, remaja dan semua pelayannya. Tuhan memberkati dan mengurapi. Menjamah semua. Sehingga semua akan tambah menjadi pribadi yang bijaksana. Dan sepanjang hari esok minggu, Tuhan kami mau melayani Engkau dalam tuntunan-Mu. Dan pada akhirnya segala hormat puji kemuliaan bagi-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dan doa kami, kiranya sinarilah kami dengan wajah-Mu ya Tuhan. Dan kami akan melangkah dalam damai sejahtera. Dan kami akan melangkah di dalam keberhasilan iman seperti yang Kau kehendaki. Puji Tuhan, rahmat-Mu turun atas kami ini sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Menjemput dan mengantar kami pulang ke sorga. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
kasih. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi bersama Yesus. Tuhan menyertaimu, keluargaku, dimanapun Anda berada. Ya, hormat saya kepada rekan pelayan semua, hamba-hamba Tuhan, dan semangat terus melayani Tuhan. Puji Tuhan. Iya.